Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ramdhani Omingo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi tentang hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Semoga materi ini berguna buat kita semua. Mungkin kita langsung aja ke dalam pembahasan. Apa itu HAM? Definisi hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, agama, gender, dan status sosial. Tujuan menjaga martabat, kebebasan, dan keadilan bagi individu. Sejarah HAM di Indonesia, masa kolonial kesadaran muncul melalui tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Pasca kemerdekaan, nilai HAM tertanam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Masa reformasi tahun 1998 menjadi titik balik dasar perlindungan HAM yang lebih sistematis. Lembaga penting pembentukan Komnas HAM tahun 1993. Zaman HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia, landasan utama Undang-Undang 1945 setelah amandemen fokus bab XA pasal 28A sampai pasal 28J. Contoh hak yang dijamin, hak untuk hidup 28A, hak membentuk keluarga 28B, hak atas perlindungan diri dan rasa aman 28G, hak kebebasan beragama dan berpendapat 28E. Tantangan penegakan HAM, faktor penghambat pemberdayaan budaya dan nilai lokal, cultural relativisme, dan ada diskriminasi kelompok minoritas, lemahnya penegakan hukum pada kasus masa lalu. Solusi, keseimbangan antara prinsip universal dan penghargaan konteks sosial. Pelanggaran HAM di Indonesia, definisi tindakan langsung maupun kelalaian negara dalam menjaga hak dasar warga, seperti bentuk pelanggaran, kekerasan oleh aparat keamanan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penghilangan orang secara paksa dan penyiksaan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama. Kasus pelanggaran HAM berat dalam sejarah peristiwa G30S atau 1965, tragedi Talang Sari tahun 1989, dan penembakan misterius atau Petrus. Studi kasus tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Latar belakang, demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi total dalam penghapusan KKN. Peristiwa penembakan oleh aparat terhadap mahasiswa yang melakukan aksi damai di dalam kampus. Korban 4 mahasiswa gugur, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hernanto. Makna menjadi bentuk nyata pelanggaran HAM yang memicu bimbingnya penurunan otoriter. Lembaga dan instrumen penegakan HAM, Komunitas HAM didirikan tahun 1993 atau Kepres dan diperkuat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Wewenang penyelidikan, pemberian rekomendasi, dan mendorong penyelesaian hukum. Pengendalikan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Upaya non-yudisial, pembentukan mekanisme rekonsiliasi dan pendekatan pemulihan bagi korban. Tantangan penegakan HAM saat ini, hambatan penyelesaian, kendala politik dan lemahnya sistem peradilan. Impunitas, kesulitan menuntut pertanggungjawaban pelaku yang memiliki jabatan tinggi. Akses keadilan, masih terbatasnya akses korban terhadap keadilan yang akuntabel. Kebutuhan masa depan, komitmen kuat dari pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil untuk supremasi hukum. Peran strategis mahasiswa, agen perubahan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda yang kritis dan idealis. Bentuk kontribusi pendidikan dan advokasi, menyuarakan ketidakadilan dan mengedukasi masyarakat tentang hak-haknya. Pengawasan, memantau kebijakan kampus dan pemerintah yang bersinggung dengan HAM. Dan juga ada aksi nyata, terlibat dalam kerjasama dalam LBH, LSM, HAM,
atau kampanye daring di media sosial. Tujuannya menjadi pelaku aktif dalam memperjuangkan hak asasi setiap manusia. Kesimpulan dan harapan, HAM adalah tanggung jawab bersama dari negara maupun individu. Budaya hukum harus menempatkan martabat manusia sebagai landasan untuk kehidupan berbangsa. Dan terakhir, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan HAM adalah fondasi masyarakat yang adil dan demokratif. Sekian dari video presentasi saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.